Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Fatahillah, Sarjana Hukum Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan SD, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian yang insya Allah berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Baik semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil analisis artikel yang berjudul Kebebasan Beragama sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia. Sebelum saya dan rekan-rekan saya menyampaikan hasil analisis, pertama di sini saya akan menyebutkan nama-nama anggota dari kelompok 5. Yang pertama saya sendiri, Tata Abelia, yang bertugas sebagai moderator. Lalu ada Kalista Dwi Saputri, Muhammad Mahsun Rifai, Kiki Lutfiatul Mukaromah, Nur Sinta Farilah, Ajeng Nia Ramadhani, Cynthia Rabiatul Usfa, Zahra Kartikasari, dan yang terakhir yaitu Raka Kusuma Yuda. Baik semuanya, yang pertama di sini saya akan menyampaikan identitas artikel yang sudah kami analisis. Yang pertama yaitu nama jurnal, Jurnal HAM, volume 10, nomor 1, halaman 353 sampai 368, tahun penerbit Juli 2019, ISSN. Yang pertama ada PISSN yaitu 1693 sampai 8704. Yang kedua ada EISSN yaitu 2579 sampai 8553. Judul artikel yang kami analisis adalah Kebebasan Beragama sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia. Nama penulis Victoria Hasimatupang. Selanjutnya saya akan menyampaikan abstrak dari artikel yang sudah kami analisis. Jumlah paragraf pada artikel ini di bagian abstrak yaitu ada 1, di mana pada abstrak ini disampaikan menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Lalu uraian abstrak. Abstrak pada bagian artikel ini membahas tentang pelanggaran kebebasan beragama yang masih saja terjadi di Indonesia. Hal tersebut tentunya melanggar hak asasi manusia yang mana telah diatur pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyoroti mengapa masih saja terjadi pelanggaran terhadap kebebasan beragama atau sering diistilahkan perilaku intoleransi diskriminatif yang cenderung bersifat anarkis. Dengan masih saja terjadinya peristiwa atau kasus intoleransi diskriminatif, tentunya merupakan sinyal bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan berbagai pembenahan dan evaluasi di sektor penegakan hukum dan aparatur pemerintah. Berikut pembinaan terhadap masyarakat secara menyeluruh, baik melalui sistem pendidikan sekolah maupun sosialisasi tentang kebebasan beragama yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Selanjutnya, isi pendahuluan pada bagian artikel ini membahas tentang masih banyaknya kasus pelanggaran HAM sepanjang tahun 2014 sampai 2018. Mereka mencatatnya sedikitnya ada sekitar 488 peristiwa pelanggaran kebebasan beribadah dan berkeyakinan yang dinilai tidak sesuai dengan pemenuhan hak asasi manusia. Tentu hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Contohnya peristiwa kebebasan beragama
yang terganggu atau intoleransi lainnya juga terjadi di Medan. Ibadah Minggu di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Jemaat Philadelphia di Jalan Permai 4, Blok 8 Geria, Martubung nomor 31, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan, Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara yang diwarnai kericuhan. Berdasarkan latar belakang di atas, pentingnya menurut penulis untuk mengangkat tema mengenai kebebasan beragama dalam kaitannya dengan hak asasi manusia di Indonesia. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apa penyebab terjadinya kasus pelanggaran dalam kebebasan beragama yang berlandaskan HAM, untuk memberikan saran solusi bagi lembaga pemerintah atau stakeholder terkait masalah pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi. D. Metode. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan dan memanfaatkan informasi terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menganalisis bagaimana kebebasan beragama itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Dalam hal ini, di mana peran dan sinergi antar lembaga negara terkait dalam melindungi HAM tersebut. Teknik analisis dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori menurut Miles dan Huberman. Terdapat 3 teknik analisis data dalam penelitian kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data yaitu suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Pembahasan yang pertama, seperti yang kita ketahui, bahwasannya dari masa ke masa kehidupan peradaban manusia mengalami banyak perkembangan. Salah satu hal yang lahir dari proses peradaban manusia itu adalah adanya pengertian dan pemahaman hak asasi manusia atau HAM. Dalam konteks hak asasi manusia, negara adalah subjek hukum utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Contohnya adalah dalam hal hak asasi atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Namun seperti yang kita lihat saat ini, kondisi jaminan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia kian memprihatinkan. Berbagai laporan dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pelanggaran hak atas kebebasan hak beragama atau keyakinan terus meningkat. Adapun perangkat atau instansi atau lembaga pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan hak asasi manusia dan juga penegakan hukum terdiri dari beberapa instansi dan lembaga antara lain yaitu yang pertama, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Yang kedua, Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pembahasan. Perlu kita ketahui bahwa sikap warga yang tak toleran, intoleransi terhadap perbedaan agama sudah menjadi penyakit. Faktor lain yang menjadi pemicu intoleransi politik adalah tingginya fanatisme keagamaan. Sebagai bangsa yang beradab, kita perlu memperhatikan dan melaksanakan aturan-aturan yang ada di negara kita, di mana kita tinggal dan menetap, termasuk juga tentunya dengan aturan-aturan dalam beragama. Tindakan atau perbuatan yang mengganggu kebebasan beragama seseorang atau sekelompok orang adalah suatu tindakan perbuatan yang merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Namun hal tersebut di atas akan tertolak belakang dengan kondisi nyata di berbagai daerah di Indonesia. Sebagai salah satunya adalah daerah Jawa Barat. Penelitian yang dilakukan oleh Komnas HAM mengatakan bahwa dari 6 daerah di Jawa Barat, Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Cianjur yang diteliti Des KKP, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Komnas HAM pada 2017 ini ditemukan bahwa salah satu penyebab utama lahirnya kebijakan yang melanggar hak atas KKP adalah kuatnya tekanan dari kelompok intoleransi yang tidak menghendaki keberadaan kelompok atau identitas keyakinan tertentu untuk hidup bersama.
Pembahasan, modus dan pembahasan yang digunakan kelompok-kelompok cukup beragam, antara lain melakukan aksi-aksi demonstrasi, lobi ke pemangku kebijakan, penggalangan opini, publik intimidasi langsung kepada kelompok korban hingga tindakan-tindakan kekerasan secara langsung. Selain beberapa peraturan dan perundang-undangan di atas, pemerintah dalam kaitannya dengan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia juga telah melahirkan satu acuan paduan lainnya, yaitu berupa Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2015 sampai 2019. Sasaran umum dari Ranham 2015 sampai 2019 adalah meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan atau 5P. HAM bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia oleh negara terutama pemerintah dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat istiadat, budaya, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan tindakan intoleran dan diskriminasi menunjukkan bahwa gambaran tentang persatuan dan kesatuan bangsa adalah menghalangi degradasi. Tentunya, guna membangun kondisi aman dan damai dalam melaksanakan kegiatan beragama, ini tidak lepas dari peran serta masyarakat. Tentunya, kita tidak ingin kehidupan berbangsa kita hanya diisi dengan konflik ideologi dengan agama, yang mana dasar agama itu sendiri adalah kerukunan dan kedamaian. Dalam dunia pendidikan di Indonesia juga melaksanakan sistem pendidikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dunia pendidikan seyogyanya fleksibel, mengandung nilai-nilai luhur, mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan pemahaman tentang hak asasi manusia bagi para insan yang bergerak dalam dunia pendidikan. Komnas HAM telah menyusun buku tentang pendamping guru dalam pembelajaran HAM tingkat SMA atau SMK. Jika saja harus mengutip tentang pendamaian dalam ajaran Islam yang dalam kitab suci Al-Quran itu, dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 61. Baik, selanjutnya kesimpulan. Kurangnya perwujudan hadirnya pemerintah langsung di masyarakat terjadi salah satu penyebab terjadinya peristiwa atau kasus pelanggaran dalam kebebasan beragama. Perwujudan hadirnya pemerintah langsung di masyarakat melalui aparat penegakan hukum atau pemerintah daerah merupakan hal yang wajib hukumnya. Sebagai pihak yang paling bertanggung jawab akan hadirnya hak asasi manusia di berbagai sendi kehidupan berbangsa bernegara, aparat penegak hukum dan pemerintah akan dianggap paling mengetahui apa itu hak asasi manusia, dan tentunya sebagai pihak yang paling diharapkan dapat memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat dalam hal kegiatan beragama, misalnya juga merupakan hak asasi aman bagi masyarakat dalam hal kegiatan pemerintah akan dianggap paling mengetahui apa itu hak asasi manusia, dan tentunya sebagai pihak yang paling diharapkan dapat memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat dalam hal kegiatan beragama, misalnya yang juga merupakan hak asasi manusia sekitarnya. Pihak aparat penegak hukum dan pemerintah daerah tidak menjalankan fungsinya sebagai perwujudan pemerintah dalam melindungi kebebasan beragama bagi masyarakat. Bukan mustahil akan banyak tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat dikarenakan ada pihak masyarakat yang merasa tidak terlindungi kebebasan beragamanya misalnya, atau ada pihak masyarakat yang akhirnya hidup berkelompok sendiri memisahkan dari masyarakat lainnya dikarenakan merasa tidak mendapat tempat di lingkungan masyarakat. Kedepannya, pemerintah melalui peringkat atau instansi pemerintah terkait seperti Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri bersama Komnas HAM perlu melakukan sosialisasi ke seluruh aparatur penegak hukum dan aparatur pemerintah daerah agar mengetahui dan memahami bahwa kebebasan beragama itu bagian dari hak asasi manusia. Aparatur penegak hukum dan pemerintah negara wajib menjaga kebebasan beragama dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Kerjasama atau peraturan yang lahir harus berlandaskan hak asasi manusia. Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya.
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga perlu memberikan sosialisasi secara menyeluruh untuk tenaga pendidik atau guru, agar juga wajib mengetahui bahwa kebebasan berorganisasi adalah bagian dari hak asasi manusia. Pemerintah melalui Kemenkumham juga perlu memberikan sosialisasi secara menyeluruh untuk melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan yang memiliki indikasi tidak berlandaskan hak asasi manusia, peraturan yang memiliki unsur berpihak pada kelompok tertentu, dan peraturan yang tidak mencakup seluruh hajat hidup orang banyak perlu segera evaluasi. Dan terbentuknya juga memberikan pemahaman dan pelatihan peraturan perundang-undangan seperti apa yang baik untuk masyarakat kita secara menyeluruh. Baik semuanya, itulah tadi penyampaian dari hasil analisis artikel dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.